Film ini bercerita tentang seorang suami yang bernama Andri dan istrinya yang bernama Wati hidup dalam kemiskinan dan serba kekurangan. Andri baru saja dipecat dari pekerjaannya sebagai seorang tukang memandikan jenazah di sebuah rumah sakit, sementara Wati masih mencari-cari pekerjaan. Sehari-hari mereka hidup dengan sangat kekurangan, kadang makan sebungkus nasi berdua dan juga sering terlambat membayar uang kontrakan. Suatu hari, Wati melihat iklan di koran bekas bungkus nasi yang di sana ada lowongan pekerjaan untuk merawat seorang nenek dengan gaji yang cukup fantastis. Mereka pun berangkat untuk melamar pekerjaan tersebut dan dengan bersilat lidah mereka akhirnya diterima bekerja di sana untuk merawat seorang nenek yang bernama Nenek Dasa. Jadi saya tahulah kalau orang tua. Keesokan harinya pagi-pagi sekali mereka sudah mulai bekerja di sana. Sata, anaknya Nenek Dasa, menunjukkan kepada mereka area di sekitar rumah dan menjelaskan kebiasaan Nenek Dasa. Setiap pagi Nenek Dasa harus berjemur dengan sinar matahari. Ketika itu datanglah Mas Tejo, langganan nenek, bersama temannya yang mengantarkan bunga kantil. Dan yang mengejutkan adalah ternyata bunga kantil tersebut untuk dimakan oleh Nenek Dasa. Pada malam harinya, ketika Wati menyuapkan bubur kepada Nenek Dasa, buburnya malah ditepis dan ketika Wati akan mengambil sendok yang terjatuh, ternyata di bawah ranjang ada sesajen dan Wati dikejutkan oleh Nenek Dasa yang tiba-tiba berkata, di tengah malam, Nenek Dasa minta mandi kembang. Awalnya, Wati memandikan nenek sambil mengajak ngobrol, tapi tiba-tiba Nenek melihat sesuatu di atas dan saking ketakutannya, nenek memegang tangan Wati hingga terluka dan Wati pun pergi karena kesakitan. Sementara Nenek Dasa melihat sesuatu di jendela. Lalu dia memuntahkan darah. Air bak mandi itu pun penuh dengan darah. Dan ada makhluk hitam yang melayang di atas Nenek Dasa yang membuatnya pingsan. Andri yang datang ke sana langsung membawa Nenek Dasa ke kamarnya dan anehnya air mandi yang tadinya berwarna merah darah kini sudah menjadi bening kembali. Wati pergi ke warung di dekat rumah. Ibu Marni yang punya warung melihat luka di tangan Wati dan menebak itu karena dicakar oleh belang, kucing yang ada di rumah Nenek Dasa. Bu Marni juga memperingatkan Wati agar jangan kaget kalau ada hal-hal aneh yang terjadi di rumah Nenek Dasa. Karena kabarnya Nenek Dasa sering dikirimi santet namun tidak ada yang mempan. Mas Tejo yang kebetulan ada di sana keceplosan ngomong kalau di rumah Nenek Dasa ada brankas yang isinya harta karun yang tidak akan habis 7 turunan. Dan itu membuat Wati terperangah. Ketika Wati pulang, dia mendapati sebelang kucing Nenek Dasa sudah mati di depan pagar. Lalu Andri menguburkannya. Sementara itu, Nenek Dasa sudah tidur di kamarnya dan Wati membuatkan bubur untuk makan nenek. Saat itu Nenek Dasa didatangi oleh makhluk hitam yang mengganggunya. Tubuhnya terangkat dan meregang kesakitan. Matanya terbelalak dan mulutnya menganga serta lidahnya yang terjun. Lalu Nenek Dasa tak bergerak. Lidahnya masih terjulur, mata, hidung dan mulutnya mengeluarkan darah. Wati yang baru saja masuk begitu terkejut dan langsung menjerit memanggil Andri. Andri begitu syok saat memeriksa tangan Nenek Dasa yang ternyata sudah tidak ada denyut nadinya. Andri sangat yakin kalau Nenek Dasa sudah meninggal. Mereka berdua mulai panik. Apalagi dengan kondisi Nenek Dasa yang mati mengerikan seperti ini. Mereka tidak mau dianggap tidak becus menjaga nenek, apalagi sampai dituduh membunuh Nenek Dasa. Wati teringat dengan perkataan Pak Hansip yang bilang kalau di rumah Nenek Dasa ada brankas yang isinya sangat banyak. Wati mendapat ide untuk mencari brankas tersebut dan kabur dari sana. Wati mulai mencari-cari kira-kira di mana tempatnya. Wati menemukan sebuah lemari yang terkunci di sudut kamar nenek.
Andri dan Wati mencoba mencongkel-congkel kuncinya dan ada sosok nenek yang tersenyum di belakang mereka tanpa mereka sadari. Andri terus berusaha membukanya hingga mereka kelelahan dan tertidur di sana. Andri lalu bermimpi melihat nenek yang berada di dalam selimut, dan ketika dia membukanya, tiba-tiba Andri terbangun dan jantungnya mau copot saat melihat nenek sudah berada di sampingnya dengan wajah yang menyeramkan. Dia berusaha membangunkan Wati, tetapi suaranya tidak keluar. Dan ketika Wati bangun, tidak ada apa-apa lagi di sana. Dan rupanya hari sudah pagi. Mereka berdua lalu melihat nenek di ranjang, akan tetapi nenek tidak ada di atas ranjang dan ternyata nenek terbaring di bawahnya. Mereka takut sekaligus heran. Mas Tejo, langganan bunga kantil, datang mengantarkan bunga. Dan dia sedikit heran karena nenek jam segini belum berjemur. Dan saat mereka kembali ke dalam untuk mengurus nenek, tiba-tiba telepon berdering dan benar saja Sata menelpon bahwa dia akan datang sore ini. Mereka berdua semakin panik. Atas idenya Wati, Andri yang pernah bekerja di kamar mayat ini pun menghubungi temannya untuk meminta formalin. Lalu mereka mulai memberikan formalin ke tubuh si nenek. Tapi tiba-tiba ada suara klakson mobil Sata di luar. Mereka semakin panik. Andri keluar dan membuka gerbang, dan Wati segera membersihkan tubuh nenek, mengganti baju dan memindahkannya ke kursi roda. Sata lalu masuk dan melihat nenek yang duduk di kursi roda. Lalu Sata berkata bahwa dia akan meminjam dulu uang ibunya dan nanti akan dikembalikan berkali-kali lipat. Lalu Sata mengambil cap jempol nenek. Setelah itu Sata berkata bahwa anak nenek yang bernama Nawa bersama anaknya besok akan datang. Setelah selesai, Sata hendak kembali, dan di depan pintu Sata berkata kalau dia tadi bertemu dengan Tejo yang katanya nenek tidak berjemur pagi ini. Katanya kalian nggak jemur nenek. Andri hanya terdiam dan gugup, lalu Sata pun pergi. Pada malam harinya, Andri dan Wati berencana besok akan keliling kampung jemur nenek biar warga tahu kalau nenek masih hidup. Dan keesokan harinya sesuai rencana, mereka mengajak nenek keliling kampung untuk berjemur. Dan ketika sampai di warung Bu Marni, Mas Tejo juga ada di sana. Dan anehnya, mereka melihat nenek dan ngobrol seperti biasa. Bahkan, Bu Marni membungkuskan makanan sesuai permintaan nenek. Sesampainya di rumah, Andri dan Wati begitu terkejut dengan kejadian tadi. Yang ujung-ujungnya mereka ribut dan bertengkar. Terlihat uang berhamburan keluar dari bantal nenek, yang membuat mereka langsung tertawa senang, apalagi saat memeriksa bantal yang lainnya penuh dengan uang. Mereka bersenang-senang di depan nenek yang duduk di kursi roda. Wati menari-nari sambil memegang uang yang banyak itu. Andri melarangnya, namun Wati berkata, "Gak apa-apa, orang nenek sudah mati." Dan seketika itu juga lampu pun mati dan semuanya menjadi gelap. Andri menemukan nenek sudah tidak ada di kursi rodanya, dan tiba-tiba Wati mendadak dirasuki dan bernyanyi layaknya sinden. Terlihat nenek sudah berdiri di belakang Wati, dan entah apa yang terjadi, keduanya akhirnya jatuh pingsan. Dan paginya Wati terbangun lebih dulu, lalu dia memunguti uang-uang yang berserakan itu. Tapi tiba-tiba Wati mencoba membangunkan Andri. Ketika itu nenek sudah duduk di kursi. Andri mulai merasa tidak betah dan berniat untuk pergi saja. Dengan uang yang mereka dapatkan sudah cukup untuk mencari kontrakan baru. Tapi Wati belum puas dengan itu. Dia ngotot akan mencari brankas yang pernah dibilang oleh Mas Tejo. Andri nekat untuk pergi, dan ketika dia membereskan pakaiannya, terdengar suara Wati yang memanggil dan Andri langsung bergegas ke sana. Rupanya Wati berhasil membuka pintu lemari tersebut yang ternyata ada sebuah pintu ruang rahasia dan mereka masuk ke dalamnya. Ketika itu Andri menemukan foto keluarga nenek dan dia lalu diganggu oleh hantu-hantu anak-anak nenek yang sudah mati.
sementara Wati menemukan berangkasnya. Dan ketika mereka mencoba untuk membuka berangkas itu, terdengar suara langkah orang di atas dan mereka segera keluar. Ya, rupanya Nawa dan anaknya yang sudah datang. Andri pergi ke warung Bu Marni untuk membelikan pesanannya Nawa. Andri masih membawa foto keluarga nenek yang semalam dia temukan. Dan dari percakapan orang-orang yang ada di warung, Andri jadi tahu kalau nenek Dasa mempunyai anak lebih dari 100 orang. Dengan kata lain, umur nenek sudah ratusan tahun. Dan di sini, Andri yakin bahwa nenek tidak bisa mati. Dan nenek selalu menumbalkan anaknya setiap ulang tahun. Andri lalu menceritakan kepada Wati apa yang baru saja dia dengar. Dan mengajak Wati untuk segera pergi dari sana. Namun Wati bersikeras bahwa dia tidak akan pergi sebelum membuka berangkasnya. Dan malam pun tiba. Ketika semua tertidur, Wati diam-diam masuk ke ruang bawah tanah, menuju berangkas dan mencoba kombinasi angkanya. Sementara Andri terbangun dan melihat Wati yang baru saja berdiri dan berjalan, lalu Andri mengikutinya. Wati masuk ke sebuah ruangan dan menangis, dan ketika Andri memanggilnya, tiba-tiba Wati. Wati belum berhasil menemukan kombinasi angkanya, tapi tanpa dia ketahui, di belakang ada sosok nenek yang berdiri melihatnya. Dan ketika pagi sudah tiba, Sata datang dan melihat Andri tertidur di lantai di depan pintu. Lalu Sata menyuruh Andri memotong ayam di kandang untuk ulang tahun nenek. Ketika Andri memotong ayam, tangannya tidak bisa dikendalikan dan terlihat oleh Andri yang dia potong adalah istrinya sendiri, yaitu Wati. Andri panik dan berlari ke dalam. Di sana ada Sata, Nawa, dan juga Wati yang sedang menyiapkan ulang tahun buat nenek nanti malam. Dan Andri yang panik mengaku kalau nenek sudah mati dan dia yang memformalinnya. Tetapi Nawa berkata bahwa nenek baik-baik saja, nenek ada di dalam. Dan ketika Andri melihatnya, ya, nenek ada di dalam dan sedang bermain dengan cucunya. Wati sangat marah sama Andri atas apa yang dia lakukan tadi. Di sini akhirnya mereka kembali bertengkar. Andri bersikeras ingin pergi, sementara Wati masih ngotot untuk membuka berangkasnya. Dan di sini akhirnya diketahui alasan Wati tidak mau pergi sebelum mendapatkan hartanya, yaitu karena saat ini dia hamil. Dan dia tidak mau keguguran lagi seperti sebelumnya karena tidak ada biaya untuk ke dokter. Dan mendengar hal itu, Andri pun luluh. Mereka pun menyusun rencana karena malam ini adalah ulang tahun nenek, maka akan menjadi kesempatan yang baik bagi mereka untuk membuka berangkas dan kabur. Andri sudah menyiapkan beberapa kombinasi angka untuk berangkasnya. Saat Sata sedang sibuk mempersiapkan ulang tahun nenek, Wati berusaha membuka berangkas dan nenek datang dan menghantui Wati. Tapi Wati berhasil masuk ke dalam lemari. Wati kembali bertemu dengan sosok nenek yang lebih menyeramkan dan dia didorong hingga masuk ke dimensi alam gaib. Ya, Wati masuk ke dalam sebuah ruangan tempat jamuan makan para hantu yang semua melihat kepada Wati. Dan tiba-tiba sosok nenek kembali memegangnya. Wati tidak kuat lagi dan menjerit. Mendengar jeritan Wati, Andri segera datang dan memeluknya. Wati sudah tidak kuat lagi dan ingin segera pergi. Tapi justru Andri lah sekarang yang ngotot supaya mereka pergi setelah membuka berangkasnya. Akhirnya mereka masuk ke sana berdua dan mencoba kombinasinya. Dan ternyata mereka berhasil membukanya dan menemukan begitu banyak emas batangan di dalamnya. Merasa ada gangguan makhluk halus di sana, mereka segera keluar. Tapi tiba-tiba Andri diseret lalu dicekik oleh makhluk yang tak kasat mata. Wati mencoba membangunkan Andri dan mereka segera pergi, tapi tiba-tiba di depan mereka telah berkumpul begitu banyak hantu yang menghalangi jalan pintu keluar. Dan di sana
nenek dan keluarga inti sedang berada di meja makan. Andri dikerumuni para hantu sehingga terpisah dari Wati. Wati berhasil keluar sendirian dengan membawa harta karunnya. Tapi tiba-tiba dia berhenti dan ingat akan Andri suaminya tercinta, lalu dia pun kembali untuk menjemput Andri. Di sana sudah ada nenek yang berdiri. Wati memohon untuk melepaskan suaminya, tetapi nenek berkata, "Setiap perjanjian selalu ada timbal balik, harta atau nyawa." Wati lalu mengembalikan emas-emas tersebut dan seketika itu juga hilang bersama hilangnya nenek Dasa. Lalu Wati masuk dan menemukan Andri tergeletak di tengah rumah dan mereka pun pergi dari sana. Akhirnya mereka selamat dan tamat.